Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Judith Polgar melawan Ferin Berkes di Super Championship 2003. Dimulai dari E4 oleh Judith Polgar dan E6. Pertahanan Prancis dimulai, teman-teman. D4 dijawab oleh Judith dan D5. Pembukaan Prancis atau pertahanan Prancis varian Bourne ini dimainkan di partai ini dan langsung kuda ke C3 untuk mengcover pion yang di E4 ini. Kuda ke F6 dijawab oleh hitam dan gajah ke G5 langsung mengepin kuda ini. Dikali E4 di sini dan kuda kali E4. Dilanjutkan dengan gajah ke I7 untuk kemungkinan dipukulnya kuda yang di F6, tapi di sini dari Judith Polgar tetap memukul kuda yang di F6. Gajah kali F6 di sini dilanjutkan dengan kuda ke F3. Di sini teman-teman, dari hitam langsung rokade pendek. Menteri ke D2 dilanjutkan dengan kuda ke D7. Berniat untuk mengembangkan perwiranya yang di sayap menteri. Di posisi ini Judith langsung rokade panjang, teman-teman. Gajah ke I7 dilanjutkan dengan gajah ke D3. B6 dijawab oleh hitam, kuda E ke G5. Teka-teki ini teman-teman membuat langkah tajam ke arah H7 dari Judith Polgar. Tapi dengan santai hitam menjawab dengan H6. Gajah ternyata tetap cek ke H7, teman-teman. Langkah yang mungkin tidak terpikirkan kenapa masih memaksa cek, karena sekilas ini cuma-cuma atau sia-sia. Raja ke H8 dan gajah ke E4. Jelas ternyata setelah cek dan dia membiarkan kudanya dipukul, juga ada ancaman benteng yang di A8, teman-teman. H kali G5 di sini, dan ternyata teman-teman dari Judith tidak memukul benteng melainkan G4. Dia menahan laju pion yang kemungkinan akan didorong ini, teman-teman. Langsung benteng bergeser ke B8. Satu perwira sudah jatuh dari pudit. Dilanjutkan dengan H4. Atraksi yang kedua dimulai, teman-teman, karena Judith bertujuan mengosongkan lajur sayap raja ini. Jika di posisi ini G kali H4, maka yang terjadi G5. Dilanjutkan dengan G6 untuk menahan atau menutup diagonal gajah terang putih ini. Di sini tetap dipukul, cek oleh benteng, raja ke G7, dilanjutkan dengan benteng ke H1 sekaligus di sini double, teman-teman. Jika di sini benteng ke H8, maka secara otomatis dipukul dan dia harus kehilangan menteri nantinya, teman-teman. Karena di sisi lain, di posisi tadi tidak ada langkah baik. Ketika benteng kali menteri, jelas di sini unggul satu menteri dari Judith, teman-teman. Walaupun kalah perwira, tapi kualitas sangat unggul. Kembali ke posisi di saat H4 langkah Judith dijawab langsung G6 oleh hitam, teman-teman. Dan di sini langsung dipukul pion sekaligus cek. Raja ke G7 dan menteri ke F4. Target adalah akan digesernya kuda nanti, teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah ke B7. Di sini mengajak pertukaran. Tapi di sini, teman-teman, langkah bagus dari Judith mengabaikan peraduan gajah yang di B7 ini dengan menaikkan benteng ke H7 cek. Langkah mustahil sebenarnya ini. Tapi Judith sudah memperhitungkan dari keseluruhan langkah kemungkinan dari hitam. Sekilas langkah ini tidak masuk akal, teman-teman. Tapi pilihannya di sini sangat sulit. Bahwa di sini langkah ketika raja menghindar tentu akan memperparah keadaan dari hitam itu sendiri. Langkah partai, hitam memukul benteng. Langsung di sini ternyata datang menteri ke H2 cek. Dan di sini, teman-teman, ternyata jebakan itu membiarkan beberapa perwira sekaligus
benteng dan gajah nantinya, tapi kompensasinya sangat mahal dari judi. Di sini raja langsung lari ke G8 teman-teman. Dia tidak mempedulikan kalau dia ke G7 tentu datang cek berikutnya. Makanya dia langsung lari ke G8 teman-teman. Datang benteng ke H1. Gajah kali G5 di sini. Dilanjutkan dengan kuda kali G5. Menteri dari hitam diarahkan untuk cek. Dan setelah dia pukul kuda sekaligus cek, langsung datang pion F4. Sekarang menteri wajib bergeser dari posisi itu. Dan ancaman H7 tambah dekat teman-teman. Langkah partai ternyata dari hitam karena pilihannya sangat rumit dan sulit. Akhirnya dia memukul pion yang di F4 teman-teman. Menteri kali F4, tetap ada ancaman tajam di sini langkah dari Judith. Gajah kali E4. Setelah menteri kali E4 dari hitam teman-teman, di posisi ini, di langkah ini dia menyerah. Kenapa dia menyerah? Baik, kita analisa sejenak. Jika di posisi ini langkah terbaiknya memilih raja ke G7, maka yang datang menteri ke F4. Jelas ada ancaman lagi berikutnya. Dan ketika di sini benteng yang di B ke C8, maka yang terjadi G5. Dan dilanjutkan dengan C5 langkah terbaiknya. Maka D kali C5 dan B kali C5. Dilanjutkan dengan menteri ke D6. Di sini benteng F ke D8, benteng ke F1 dan kuda ke F8. Setelah diancam begini teman-teman, langkah terbaiknya adalah menteri ke E5 cek. Raja ke G8 datang benteng ke H1. Ada ancaman checkmate lagi teman-teman. Dan di sini langkah terbaiknya kuda ke H7 untuk menutup kemungkinan benteng naik ke H8. Menteri langsung ke H2, raja ke F8, dipukullah kuda di sini. Tentu di sini tidak ada kemungkinan untuk menang karena jatuh sudah perwira dari hitam. Kembali ke posisi kenapa dia menyerah di saat menteri memukul gajah yang dihampat. Kemungkinan yang terakhir adalah pion C5, langkah terbaik dari hitam teman-teman. D kali C5 dan kuda kali C5. Setelah posisi ini, menteri langsung ke E5 dengan mengancam checkmate. Langkah terbaik F6 dan datang langsung di sini teman-teman. Menteri ke H2. Setelah menteri ini ke H2, maka benteng ke B7 untuk menahan laju serangan tersebut. Langsung datang B4 menahan lajur kuda ini menjaga benteng yang di B7. Kuda ke 6 dan di sini teman-teman langsung menteri ke H8 cek. Dilanjutkan dengan raja ke F7 dan menteri ke H7 cek. Perhatikan, raja hanya bisa lari ke E8. Menteri langsung kali benteng sekaligus mengancam kuda. Jelas bahwa di sini tambah terpuruk posisi dari hitam. Kenapa dia menyerah di posisi menteri memukul gajah yang di E4 dari hitam atas langkah Judith Polgar? Itulah alasannya. Semoga bermanfaat. Langkah menghancurkan pertahanan Prancis dari Judith Polgar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.